Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Adriansyah, mengaku tidak paham mengapa Jampitsus dikaitkan dengan kasus pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Ia menegaskan, hasil dari proses penyidikan terkait blackout akan disampaikan oleh penyidik terkait. Saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampitsus dengan blackout, kata Febrie dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Kejagung, Kebayoran, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Juli 2026. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti menyampaikan apa masalahnya terkaitan blackout tersebut, perkaranya apa. Selanjutnya, Febrie mengaku telah membaca bahwa kasus blackout ini berkaitan dengan perkara pengadaan batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap, PLTU. Menurut dia, sebaiknya kasus ini juga harus diaudit terlebih dahulu untuk menentukan apakah ada perbuatan melawan hukum. Febrie lantas meminta awak media untuk menanyakan kasus blackout tersebut ke penyidik. Saya baca-baca, itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU, papar Febrie. Kalau itu masalahnya, menurut saya, sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitas, masuk transaksi pembelian, dan prosedur pengadaannya. Sehingga, kita tahu, apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Jadi, untuk blackout, kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana. Kasus blackout buntut pengadaan batu bara PLTU milik PLN. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor, Polri tengah mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, milik PT PLN, Persero, yang diduga menyebabkan blackout di sistem kelistrikan di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam penyelidikan tersebut, penyidik membidik dua perusahaan, yakni PT Oktasan Baruna Persada, OBP, dan PT Buana Rizky Armia, BRA. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Pol Robertus Yohanes Dedeo mengungkap, skandal dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 5 triliun rupiah. Akibat perbuatan tersebut, ditambah dengan kerugian perekonomian terkait dengan terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara kurang lebih 5 triliun rupiah, kata Robertus dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin, 6 Juli 2026. Meski demikian, Robertus menegaskan nilai kerugian tersebut masih berupa indikasi awal. Penyidik masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, untuk menghitung nilai kerugian negara melalui audit investigatif. Robertus mengatakan, kesimpulan tersebut diperoleh setelah penyidik melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan pengadaan batu bara untuk PLTU sepanjang periode 2018 hingga 2026. Ia menjelaskan, wilayah yang terdampak pemadaman listrik meliputi Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sebagian wilayah Jabodetabek. Menurut Robertus, penyidik menemukan sedikitnya 3 modus yang diduga dilakukan dalam perkara tersebut. Modus yang kami temukan dalam proses penyelidikan diantaranya terkait dengan adanya dugaan manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kemudian, manipulasi terkait dengan kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya atau yang real, kata Robertus. Adapun kasus pengadaan batu bara untuk PLTU milik PLN ini juga menjadi salah satu kasus yang disidik dalam rangkaian penggeledahan serentak di 13 lokasi di wilayah DKI Jakarta hingga Bogor pada Rabu, 8 Juli 2026, hingga Kamis, 9 Juli 2026. Kasus lainnya dalam penggeledahan yang dilakukan dengan skema Joint Investigation oleh Tim Gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Ditreskrimsus, Polda Metro Jaya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor, Bareskrim Polri adalah perkara penanganan hukum PT Asabri, Persero, periode 2020 hingga 2025, penyelesaian utang PT CBS kepada PT Krakatau National Resources, KNI, anak usaha PT Krakatau Steel yang diduga melibatkan penyelenggara negara.